Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mengenal dua orang yang mengalami situasi yang mirip, tetapi reaksinya berbeda total. Yang seorang mempunyai pasangan yang sangat menjengkelkan. Sungguh-sungguh dia itu seringkali menyakiti dirinya, melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia merasa kecewa, merasa direndahkan, dan merasa tidak dicintai, diabaikan. Maka kemudian saya mengerti kalau dia kemudian mengeluh terus tentang suaminya, bahwa suaminya jahat, kurang perhatian, mengabaikan dia, kurang mengerti perasaannya. Kalau dia mau cerita, mengungkapkan isi hati, ujung-ujungnya malah jadinya berantem. Jadi dia sangat kecewa. Sampai kemudian akhirnya putus asa. Ya udahlah, toh dia tidak akan berubah. Maka kemudian dia membuat kegiatan, mengatur dirinya sendiri, dan tetap dengan kekecewaannya melakukan sesuatu yang bisa mengurangi rasa sakit dan kecewaannya. Yang seorang lagi sama, dia mempunyai juga suami yang menjengkelkan, sering menyakiti hatinya, kata-katanya kasar. Kalau dia cerita juga kadang-kadang tidak didengarkan, bahkan menganggapnya lebay dan sebagainya. Menariknya, yang satu ini tidak pernah mengeluh. Dia malah tersenyum, mengasihi suaminya, melayani dengan baik, dan tetap memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Ketika saya tanya, mengapa kamu bisa begitu? Bukankah pasanganmu itu menjengkelkan sekali? Kamu nggak marah-marah, tidak mengeluh dan sebagainya. Dan dia mengatakan, Romo, hati saya kan saya yang ngatur, Romo. Kalau saya tidak jaga hati saya, siapa yang mau jaga? Dan bukankah saya berjanji untuk mencintainya, mengabdikan diri untuk dia? Tidak tergantung apakah dia membalas atau tidak, baik atau tidak, karena pada waktu itu saya berjanji untuk mencintainya, itu saja. Dan saya mencoba untuk konsekuen dan konsisten. Kalau dia melukai hati saya tersinggung, ya sudah, saya terima. Kemudian saya mencoba menyembuhkan sakit hati saya. Lalu saya mencoba dengan cara melihat gambaran yang lebih luas. Itu yang dia katakan kepada saya, gambaran yang lebih luas. Saya melihat suami saya tidak seperti yang tampak, tetapi saya melihat lebih dalam. Suami saya juga punya kegelisahan, punya kekhawatiran, punya tanggung jawab. Saya harus menolongnya, tidak nambahi masalah. Kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan, saya mengerti. Mungkin karena tekanan pekerjaan, mungkin karena tekanan tanggung jawab, dia menjadi seperti itu. Ya syukurlah dia bisa marah-marah kepada saya, daripada dia marah-marah sama orang malah tambah masalah. Nah, saya yang harus menolong dia. Bukankah saya seharusnya menjadi penolong? Kalau dia lagi mengalami kesulitan, ya saya mengerti. Saya tetap mendukung dan mencintainya. Biasanya dia juga berubah kok, Romo. Sesudah saya melayani dengan baik, tetap sabar, mendukung dia, apa yang dia perjuangkan, biasanya dia berubah. Memang sih, Romo, habis itu ya sama lagi, dia bilang begitu. Tapi dengan ringan dan ketawa. Situasinya sama, reaksinya berbeda sekali. Tetapi kemudian menyadarkan kepada saya bahwa memang memandang seseorang itu sebaiknya jangan hanya apa yang nampak dan yang kelihatan. Mencoba menangkap perasaan yang dialami,
perjuangan yang sedang dijalani itu jauh lebih penting dan membuat kita bisa menjadi lebih mengerti, tidak gampang terlukai oleh apa yang dikatakan, oleh apa yang dilakukan. Karena kadang-kadang yang dilakukan, yang dikatakan itu akibat dari proses panjang, entah karena tekanan pekerjaan, entah tekanan tanggung jawab, entah perasaan gagal dan sebagainya. Bisa jadi. Karena itu lebih baik kita yang kemudian menjadi pembawa damai, pembawa penghiburan, kita yang menolong, bukan yang menjadi korban. Kita yang mencari solusi. Kalau bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang kasar, menyakitkan, kita mencoba membuatnya menjadi lebih nyaman. Dan biasanya kalau nyaman, pasti juga mengatakan yang baik, mengatakan yang menyenangkan, dan juga melakukan sesuatu yang baik, ya, tidak menyakiti hati. Maka kita penting melihat bukan hanya apa yang tampak, tetapi apa yang ada di baliknya, perasaan-perasaannya, kegelisahan dan kekhawatirannya. Itu sangat lebih membuat kita mengerti, karena kemudian kita juga bisa menyadari bahwa kita juga mengalami hal yang sama. Nah, di situ ada kesatuan. Mungkin kalau kita bisa memandang bahwa orang lain adalah bagian dari hidup saya, nah, kemudian di situ kita akan mempunyai sikap dan reaksi yang berbeda. Seperti ibu dengan anak. Anak itu bagian dari ibunya. Karena 9 bulan dia bersatu di dalam rahimnya, dan sesudah lahir dia dipeluk-peluk, disayang-sayang, dan mamanya melihat di dalam anaknya itu ada dirinya, seperti perpanjangan dari dirinya. Karena itu anaknya nakal, anaknya menjengkelkan, menyakitkan, ya dia itu bagian dari saya. Saya tetap mencintainya, tidak bisa tidak. Dia bagian dari saya. Dia adalah saya juga. Disitulah kunci yang disebut dengan unconditional love. Unconditional love adalah memandang yang lain, entah pasangan, entah saudara, entah anak, sebagai bagian dari hidup saya sendiri. Dan karena itu, karena bagian hidup saya, ada saya di dalam dia, ya saya bisa menerimanya, bisa mencintainya, bisa membesarkan hatinya, meskipun kadang-kadang menjengkelkan, menyakitkan. Disitulah kemudian kita bisa melihat lebih jauh. Ada koneksi, ada hubungan antara saya dengan yang lain. Dan kalau bisa kemudian diperluas, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan ciptaan yang lain, dengan binatang-binatang, dengan tumbuhan, dan dengan Tuhan, maka kemudian saya menjadi bagian dari seluruh semesta ini, bukan terpisah. Dan karena itu bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, dan cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Karena kemudian sebetulnya kita mengalami Tuhan sendiri yang mencintai kita tanpa syarat dan tidak pernah menyerah mencintai kita. Karena kita sudah menjadi bagian hidupnya. Tuhan sudah memberikan dirinya, memberikan hidupnya kepada kita. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Nafas kita adalah milik Tuhan, bagian dari Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa tidak mencintai kita. Apalagi Tuhan adalah cinta itu sendiri, maka Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Kita juga bisa mencintai dengan tanpa syarat, unconditional love. Ketika kita tidak hanya memandang, mengalami, mendengar seseorang dari apa yang bisa diserap oleh panca indera, tetapi lebih jauh tentang perasaan-perasaannya, tentang pergulatannya, tentang kebahagiaan, kegelisahan, dan harapan-harapannya. Ketika kita bisa menangkap bukan apa yang tampak oleh panca indera, tetapi yang jauh lebih dalam tentang pribadinya, maka kita bisa menemukan kemiripan, bahkan kesatuan antara saya dan dia. Dan disitulah awal dari cinta tanpa syarat.
Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.